Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya dan anggota kelompok saya akan membahas tentang dimensi 3. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kofifa Nur Fitriani dengan NIM 20030-20056. Yang kedua, saya sendiri Putri Sekarsari dengan NIM 20030-20048. Yang ketiga, Sally Martella dengan NIM 20030-20045. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Asisten Profesor Rindi Antika MPD pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika. Pembahasan pertama dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu dimensi 3? Dimensi 3 sering disebut juga dengan bangun ruang. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik adalah lukisan tanda nokta yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang adalah luasan atau bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari yang pertama 3 titik berbeda, yang kedua 1 titik dan 1 garis, yang ketiga 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Kedudukan garis dan bidang. 1. Kedudukan titik terhadap garis. Pada gambar di bawah, terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta garis L. Kedudukan titik terhadap garis dapat kita lihat yang A, titik terletak pada garis. Pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada garis L. Sedangkan pada poin B, titik terletak di luar garis. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar garis L. Yang kedua, kedudukan terhadap bidang. Pada gambar di bawah, terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta bidang alfa. Kedudukan titik terhadap bidang. Pada poin A, titik terletak pada bidang. Pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Sedangkan pada poin B, titik terletak di luar bidang. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar bidang alfa. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. A. 2 garis berpotongan. Pada gambar A, garis M dan garis N saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa, dan kedua garis hanya mempunyai 1 titik persekutuan, yaitu titik A. Pada poin B, 2 garis sejajar. Pada gambar B, garis P dan garis Q saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Pada poin P, 2 garis bersilangan. Pada gambar C, garis R dan garis S saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S menembus bidang alfa. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Pada poin B, 2 garis berhimpit. Pada gambar D, garis A dan garis B saling berhimpit. Garis A dan garis B dikatakan berhimpit karena kedua garis terletak di 1 garis lurus pada bidang alfa, sehingga kedua garis tersebut paling sedikit memiliki 2 titik persekutuan. Kedudukan garis terhadap bidang.
terletak pada bidang. Pada gambar A, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. Poin B, garis sejajar dengan bidang. Pada gambar B, garis K terletak pada bidang alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Pada poin C, garis pemotong menembus bidang. Pada gambar C, garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A dan titik B. Garis J memotong tegak lurus dengan bidang alfa. Akibatnya, garis J akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally Marcella. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari tadi. 5. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Terdapat 3 kedudukan bidang terhadap bidang lain, yaitu 1. 2 bidang sejajar. Perhatikan gambar berikut. Terdapat bidang alfa dan bidang beta. Kedua bidang ini saling sejajar karena tidak terdapat garis persekutuan. Selanjutnya, 2 bidang berpotongan. Terdapat bidang alfa dan bidang beta. Kedua bidang ini saling berpotongan karena terdapat ruas garis, yaitu garis AB. 2 bidang berimpit. Terdapat bidang alfa dan bidang beta. Kedua bidang ini dikatakan saling berimpit jika titik ini terletak pada kedua bidang tersebut. Kita masuk ke contoh. Sebutkan titik sudut yang terletak di luar busuk FG. Penyelesaiannya yaitu busuk FG melalui titik F dan titik G. Jadi, titik-titik yang terletak di luar busuk FG ini yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik F, dan titik H. Berikutnya, sebutkan titik sudut yang terletak pada bidang ABCD. A, B, C, D. Bidang ABCD melalui titik A, B, C, dan D. Dengan demikian, keempat titik tersebut terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya, sebutkan busuk yang melalui titik E. Titik E ini dilalui oleh busuk AE, F, EF, dan EH. Selanjutnya, sebutkan bidang yang melalui titik B dan titik G. Dari titik B dan G dapat dihubungkan menjadi garis BG. Jadi, bidang yang dapat melalui garis BG ini adalah A, bidang A, B, G. Selanjutnya, bidang D, B, G. Bidang H, B, G. Bidang E, B, G. Bidang B, C, G, F. Bidang A, B, G, H. Jadi selanjutnya,
jarak titik, garis, dan bidang. Yang pertama yaitu jarak antara dua titik. Perhatikan pada gambar. Terdapat dua titik yaitu titik A dan titik B. Jarak antara dua titik ini terdapat garis yaitu garis AB. Selanjutnya, 2. Garis titik terhadap garis. Jarak titik terhadap garis. Dapat dilihat pada gambar ini, terdapat titik A dan garis B. Jarak antara titik A terhadap garis B terdapat sebuah garis yaitu garis AB. Lanjut. 3. Jarak titik terhadap bidang. Terdapat titik A dan bidang alfa. Jarak titik A dan bidang alfa terdapat sebuah ruas garis yaitu garis AB. Selanjutnya yaitu jarak antara dua garis sejajar. Perhatikan gambar. Terdapat garis G dan garis H. Kedua garis ini terdapat jarak yaitu panjang ruas AB. Sehingga menentukan sedemikian dan pula sehingga garis AB ini tegak lurus terhadap garis D dan H. Selanjutnya, jarak garis terhadap bidang. Terdapat garis G dan bidang alfa. Jarak antara garis G dan bidang alfa ini terdapat sebuah garis yaitu garis AB. Jadi sehingga garis AB ini tegak lurus terhadap bidang alfa. Jarak antara garis G dan bidang alfa ini dapat ditentukan dengan meletak titik sebarang titik di garis G. Misalkan tinggi garis C, dan lalu diukur dengan bidang alfa sama tegak lurusnya dengan garis AB tadi. Selanjutnya, jarak antara dua bidang sejajar. Terdapat bidang alfa dan bidang beta. Jarak antara dua bidang ini terdapat sebuah garis yaitu garis AB. Jadi garis AB ini sehingga garis AB ini tegak lurus terhadap bidang alfa. Jarak bidang beta dan bidang alfa ini dapat ditentukan dengan meletakkan sebaran titik dimanapun di bidang beta. Misalkan di titik C. Nah, lalu diukur jaraknya ke bidang alfa. Sama seperti garis AB. Kita masuk ke contoh. Kubus AB, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang tusuk 12 cm. Diketahui titik P terletak di pertengahan rusuk AB. Tentukan jarak titik E dan titik P. B. Jarak titik P dan titik G. Penyelesaiannya yaitu
Penyelesaian pertama ada jarak antara titik E dan titik P. Jarak antara titik E dan titik P yaitu panjang ruas garis EP. Pada segitiga A, P, E, siku-siku di A, dengan panjang A, P sama dengan 6 cm karena setengah dari garis AB, dan AE sama dengan 12 cm. Jadi panjang EP itu adalah EP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan akar 12. 12 ini dari panjang AE, 12 kuadrat tambah 6 dari panjang AP, 6 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 36 sama dengan 180. Akar 180 sama dengan, dan hasilnya 6 akar 5 cm. Jadi jarak antara titik E dan titik P adalah 6 akar 5 cm. Yang kedua yaitu jarak titik P dan titik G. Jarak antara titik P dan titik G ini yaitu panjang ruas garis PG. Pada segitiga P, B, G, siku-siku di B dengan panjang PB sama dengan 6 cm dan setengah dari AB, dan BG sama dengan 12 akar 2 karena dia dapat di diagonal sisi akar 2. Jadi panjangnya 12 akar 2 cm. Jadi panjang PG ini adalah PG sama dengan akar PB kuadrat ditambah PBG kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 dari panjang PB tambah 12 akar 2 kuadrat ini panjang dari PG sama dengan akar 36 tambah 288 sama dengan akar 324 sama dengan, dan hasilnya 18 cm. Jadi jarak antara titik P dan titik G adalah 18 cm. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Diva Intan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Contoh, kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Diketahui titik P terletak di pertengahan rusuk AB. Tentukan jarak antara titik E dan titik P. B. Jarak antara titik P dan titik G. Kita lihat ini titik P. Yang pertama, jarak antara titik E dan titik P. Titik E dan titik P. Jarak antara titik E dan titik P yaitu panjang garis EP. Pada segitiga APE dengan siku-siku di A dengan panjang AP yaitu 6 cm. Didapat dari rusuk 12 dibagi 2 menjadi 6 cm. Lalu panjang AE sama dengan 12 cm. Untuk menentukan EP, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu EP sama dengan AE kuadrat ditambah AP kuadrat diakarin. Sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 36 sama dengan akar 180 dan hasilnya yaitu 6 akar 5 cm. Jadi jarak antara titik E dan titik P adalah 6 akar 5 cm. Yang kedua, menentukan jarak antara titik P dan titik G. Jarak antara titik P dan titik G yaitu panjang ruas garis
PG. Pada segitiga PBG, siku-siku di B dengan panjang PB yaitu 6 cm didapat dari 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm dan BG sama dengan 12 akar 2 cm didapat dari BG merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang didapat dari rusuk akar 2. Oke, untuk menentukan PG, maka kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu PG sama dengan akar PB kuadrat ditambah BG kuadrat sama dengan PB-nya itu 6, jadi 6 kuadrat, BG-nya itu 12 akar 2, maka 12 akar 2 kuadrat, 6 kuadrat yaitu 36, dan 12 akar 2 kuadrat yaitu 298. Maka hasilnya akar 328 sama dengan 18 cm. Jadi, jarak antara titik P dan titik G adalah 18 cm. Sudut, garis, dan bidang. Yang pertama ada sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis yang berpotongan. Kita lihat gambar berikut. Sudut antara kedua garis itu kita dapat tentukan dengan cara yang pertama, buatlah ini, pilihlah titik A yang terletak pada garis G dan titik B yang terletak pada garis H. Lalu, besar sudut APB disebut sudut antara garis G dan garis H. Lalu ada sudut antara dua garis yang bersilangan. Kita lihat gambar berikut. Untuk menentukannya, kita perhatikan gambar berikut. Buatlah garis K aksen melalui titik P dan sejajar dengan garis K. Yang kedua, pilih titik C yang terletak pada garis G dan titik D yang terletak pada garis K aksen. Maka, besar sudut CPD adalah ukuran sudut antara garis G dan garis K. Selanjutnya, sudut antara garis dan bidang. Sebuah garis memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Pada gambar di samping, garis G menembus bidang A di titik P, maka sudutnya itu di titik P. Selanjutnya ada sudut dua bidang. Kita perhatikan gambar yang berikut. Yang pertama ada bidang alfa, yang kedua ada bidang beta, lalu ada garis G. Untuk menentukan sudut antara dua bidang, kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama, perhatikan gambar G. Pilih titik Q yang terletak pada bidang alfa. Lalu, tariklah garis lurus melalui titik Q dan menembus bidang alfa di titik Q1. Nah, ini. Yang ketiga, tarik garis Q1 T tegak lurus dengan garis alfa, beta. Lalu, hubungkan titik Q dengan titik T sehingga memperoleh sudut Q T Q1. Besar sudut Q T Q1 merupakan sudut antara bidang alfa dengan bidang beta. Lalu cara yang kedua yaitu, perhatikan gambar berikut. Untuk menentukan besar sudut antara dua bidang ini, kita lakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pilih titik T yang terletak pada garis alfa, beta. Lalu, pada bidang beta, dibuat garis N tegak lurus, garis alfa, beta, melalui titik T. Pada bidang alfa, dibuat garis M
ini garis M, tegak lurus dengan garis alfa koma beta melalui titik T juga, sehingga memperoleh sudut QTS. Nah, sudut QTS ini merupakan sudut antara bidang alfa dengan bidang beta. Nah, kita masuk ke soal. Sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang bentuk 4 cm. Jika alfa merupakan sudut antara bidang ACF dan bidang ABCD, tentukan nilai cos alfa. Penyelesaian. Kubus ABCD EFGH disajikan pada gambar berikut ini. Bidang ACF dan bidang ABCD berpotongan pada ruas garis AC. Ruas garis pada bidang ACF tegak lurus dengan AC di O, yaitu FO. Ruas garis pada bidang ABCD yang tegak lurus dengan AC di titik O, yaitu BO. Sudut antara ACF dan bidang ABCD yaitu BOF. Perhatikan sudut BOF membentuk sudut siku-siku. Membentuk sudut siku-siku di B. Dengan panjang sisi sebagai berikut. Panjang BF yaitu tusuknya yaitu 8 cm. Nah, panjang BD itu 8/2 karena diagonal bidang. Sehingga panjang BO setengah dari diagonal bidang. Setengah dikali 8/2 dengan 4/2 cm. Panjang OF itu kita gunakan rumus Pythagoras. OF sama dengan akar BO kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan BO nya tadi 4/2 kuadrat dan BF sama dengan 8 kuadrat. Lalu 4/2 kuadrat yaitu 32, 8 kuadrat itu 64. Akar 32 ditambah 64 sama dengan akar 96. Akar dari 96 yaitu 4/6 cm. Dengan demikian, cos alfa yaitu BO per OF sama dengan 4/2 per 4/6 sama dengan 1/3 sama dengan 1/3 akar 3. Jadi nilai cos alfa adalah 1/3 akar 3. Penjelasan dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.